tangkap dan adili Jokowi, maksudkan Gibran. Merdeka! Merdeka! Ya, makasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena pada siang ini kita bisa menghadiri konferensi pers dari Gerakan Kebangsaan Selamatkan Indonesia (GKSI). Ya, ini diharapkan nanti bisa mengakomodasi lebih banyak ormas dan gerakan di seluruh Indonesia, dan juga diharapkan bisa melanjutkan berbagai aksi advokasi untuk 3 hal utama ya, yang saya kira sangat penting untuk kita sampaikan di awal. Jadi fokus kita terutama itu adalah yang pertama tentang ijazah Jokowi, kemudian yang kedua tentang kejahatan Jokowi ya, terutama yang memang layak untuk diproses hukum lebih lanjut karena berbagai pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang ketiga tentang pentingnya segera pemakzulan Gibran. Jadi 3 hal inilah yang menjadi agenda utama dari GKSI. Untuk dengan itu kita di satu sisi memahamkan kepada publik, kepada rakyat, kemudian di sisi lain mengingatkan penyelenggara negara, terutama siapa? Terutama Presiden, yang pada rapat kerja kabinet ya, tanggal 8 April yang lalu itu sudah mengingatkan untuk kita taat konstitusi. Jadi ini kenapa salah satu alasan kita, kata kunci dalam tema konferensi pers ini adalah masalah konstitusi. Jadi karena itu tadi ada isu untuk publik, tapi ada peringatan kepada penyelenggara negara, kepada Prabowo untuk tidak hanya omon-omon. Untuk apa? Untuk 3 hal ini ya. Pertama tadi soal ijazah Jokowi, kedua kejahatan konstitusional Jokowi, kemudian ketiga tentang sangat mendesaknya untuk melengsarkan Gibran. Nah, saya mulai dari yang pertama, bahwa Pak JK ini gara-gara ijazah Jokowi yang diyakini 99,99% itu palsu, itu terseret-seret, dibawa dan difitnah. Padahal ini tokoh senior yang harusnya kita hormati, jangan malah dibawa-bawa untuk akhirnya nanti bisa meloloskan Jokowi dari kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, faktanya misalnya kita mencatat sudah ada kezoliman kepada 2 orang aktivis gara-gara ijazah Jokowi ini. Divonis oleh PN Solo tahun 2023 6 tahun ya. Ini tapi tidak pernah ada proses di pengadilan itu untuk menunjukkan bahwa ijazahnya asli. Ini masalah ini gitu. Jadi sudah zolim ini. Kemudian juga kita sekarang punya teman, ini ada Pak Rizal, ada Mas Rustam, ada Bu Kurnia, Mas Roy, ya, yang masih sisa ini maksud saya, ya kan? Yang lain sudah membelot, sudah terkontaminasi. Tapi intinya teman-teman ini juga akan dizolimi, sedang dizolimi oleh siapa? Oleh geng Solo Jokowi, ya. Nah, ini perlu kita suarakan. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa ini menyangkut masalah konstitusi, masalah pendidikan. Pendidikan itu salah satu yang menjadi pegangan kita, bahwa ini sudah menempuh pendidikan untuk nanti menjadi kualifikasi untuk menduduki jabatan atau untuk jenjang lebih lanjut atau untuk mencari kerja. Itu penting sekali masalah pendidikan ini di alinea keempat dari Undang-Undang Dasar. Kemudian juga di pasal 28 ya, 28C. Kemudian pasal 31 ini semuanya kaitannya dengan pendidikan. Ini sudah diobrak-abrik oleh Jokowi. Dengan apa? Dengan kelakuannya untuk tetap melindungi diri dari pembuktian bahwa ijazahnya memang
asli atau palsu. Ini tidak pernah terjadi. Kenapa tidak bisa terjadi? Karena dia bekerja sama dengan geng Solo tadi. Operator utama itu adalah Polri. Yang dengan begitu justru bukan berupaya untuk membuktikan ijazahnya itu asli. Dengan apa itu? Dengan adanya proses di pengadilan. Jadi yang dilakukan adalah menzolimi orang, tapi ijazahnya sendiri tidak berani dibuktikan, dan ini bisa tidak terbukti. Kenapa? Karena ada operator lapangan yang membuat supaya proses pengadilan pembuktian ijazah itu tidak pernah terjadi. Dan inilah yang sedang berlangsung, dan teman-teman kita ini juga sudah siap-siap untuk ditangkap, diadili. Nah, karena itu di samping kita ingatkan kepada Jokowi untuk berhenti, kita juga ingatkan kepada Polri, berhentilah menjadi operator geng Solo, ya, terutama Polri ini. Polri lah di titik terdepan untuk melindungi pembuktian ijazah palsunya atau aslinya Jokowi. Ini Polri ada di garis depan. Nah, karena itu kita ingatkan kepada Pak Prabowo sebagai pemimpin tertinggi di Indonesia yang membawahi Polri tadi, ya. Kapolri itu kan bawahan dari Prabowo. Kenapa tidak berani? Ya, malah Prabowo itu bilang, saya heran kok, katanya itu bulan Mei yang lalu nih, ya. Prabowo bilang, saya heran kok ijazah Jokowi dipermasalahkan, ya kan? Kok ngomong begitu? Mestinya kan dia perintahkan ini Polri atau Kejaksaan atau siapa lagi lah yang relevan untuk ini dilakukan. Jangan malah menggunakan kata-kata yang seolah-olah melindungi Jokowi, dan faktanya itu memang melindungi Jokowi. Malah bulan November kita baca Mas Roy, salah satu tersangka itu menyatakan, kalau Pak Prabowo perintahkan saya untuk berhenti mempersoalkan masalah ijazah ini, saya akan berhenti, ya kan? Nah, ini mungkin ada kemajuan, tapi tidak cukup seperti itu. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa operator utamanya itu Polri. Jadi kendalikanlah ini oleh Pak Prabowo supaya nanti ini bisa tuntas, tidak seperti yang Pak JK sebutkan. Ini sudah terlalu banyak menguras energi kita, ya. Sudah banyak menyita waktu kita gara-gara ijazah yang pada dasarnya saya sangat yakin itu adalah palsu, tapi karena palsu ini perlu dilakukan pembuktiannya di pengadilan, itu tidak pernah terjadi dan itu terus akan dihalangi, dan penghalang utamanya itu adalah Polri. Dan karena itu kita ingatkan ke Pak Prabowo, ingatlah tadi peringatan dari Pak JK, ini sudah bikin masalah sangat besar, ya, berlarut-larut untuk masalah kecil. Maka Pak Prabowo harus segera bertindak, perintahkan itu Polri berhenti melakukan kezoliman, cukuplah hanya 2 orang itu, jangan ditambah. Lalu hentikanlah kasus ini supaya dengan begitu nanti kita bisa bekerja hal yang lain. Nah, hal yang kedua, saya mau bicara tentang kejahatan Jokowi. Itu sangat banyak. Salah satunya adalah pelanggaran HAM berat, ya. Ini pasal tentang HAM itu ada di pasal 28 berapa saya lupa, ya. Ini terjadi untuk kasus KM 50 misalnya. Lalu yang paling update adalah Yakut, Menteri Agama itu menyebut-nyebut keterlibatan Jokowi, ya kan? Lalu sebelum itu kasus WUS, itu teman kita Pak Antoni menyebutkan korupsinya itu nilainya 73 triliun. Nah, tapi kenapa Pak Prabowo itu menyatakan bahwa ini tanggung jawab dia? Lalu ini sangat bertentangan dengan fakta bahwa dia akan mengejar koruptor. Penanggung jawab utama dari bos ini adalah Jokowi. Ini adalah calon koruptornya yang harus diproses di pengadilan, yang oleh Pak Prabowo itu tidak dilanjutkan, malah dilindungi, malah menyebutkan hidup Jokowi. Nah, ini bermasalah bagi kita, gitu ya. Kemudian hal yang ketiga adalah tentang
Gibran, ya. Gibran ini konspirasi yang sangat nyata, dan ini saya kira tidak perlu saya jelaskan pelanggaran konstitusinya di mana saja. Tapi itu sangat banyak, dan yang menyatakan sikap itu bukan cuma aktivis, tapi juga guru-guru besar di sekian kampus. Ya, ratusan kampus sudah menyatakan ini bermasalah. Ya, jadi karena itu, apalagi teman kita Pak Roy itu sudah menemukan kejahatan, misalnya F4, kalau kita ingat ya, tahun lalu itu F4, dan ini kita laporkan juga waktu itu di DPD. Itu awalnya kita menyebut tentang Gibran, dan Bang Refli juga sudah menyebutkan kalau ada 6 syarat kualifikasi untuk adanya pemakzulan, maka ini sudah lebih dari cukup alasan untuk Gibran itu dimakzulkan. Nah sekarang, ya jadi 3 hal ini yang penting. Sekarang justru kita sudah melihat gejala gelagat dari Gibran sendiri. Sudah berani ngomong tentang bahwa ini yang terlibat air keras ini tentara, supaya di proses di pengadilan militer, tapi ada ahli hukum independen misalnya. Ini sudah berani ngomong nih. Dan kita juga sangat khawatir ini ada rekayasa untuk menjatuhkan Prabowo. Nah, jadi intinya yang ingin saya sampaikan adalah satu, bahwa kejahatan, kalau kita bicara konstitusi, ini dua orang itu bapak dengan anak ya. Syarat-syarat untuk diproses hukum itu sudah lebih dari cukup. Kemudian yang kedua, kita melihat ada gelagat justru isu-isu yang disuarakan rakyat ini yang belakangan ditangkap oleh geng Solo lewat adanya salah satu pernyataan dari Gibran. Ini bisa juga untuk berbagai gerakan ini pembusukan Prabowo, dan untuk nanti pemakzulan Prabowo dan Gibran itu bisa naik. Ini menurut keyakinan saya ya. Silakan saja Pak Prabowo mau percaya atau tidak. Ya. Kemudian yang terakhir, saya mau ingatkan Pak Prabowo tadi ya tentang rapat kabinet tanggal 8 Februari itu di Istana Merdeka. Ya. Pak Prabowo itu menyampaikan seperti ini ya. Jadi Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penegakan hukum, konstitusi, serta konsensus kebangsaan sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan negara dan kehidupan demokrasi Indonesia. Presiden menegaskan bahwa negara harus berdiri di atas hukum, konstitusi, dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi begini, kata lengkapnya itu begini, saya kutipannya ya. Tidak ada negara tanpa hukum, tidak ada negara tanpa Undang-Undang Dasar, tanpa konstitusi. Tanpa Undang-Undang Dasar, tidak ada negara yang tanpa Undang-Undang Dasar, tidak ada negara. Yang ada adalah kekuatan rimba, hukum rimba, negara senjata, dan rakyat kita tidak menghendaki itu. Ini kata Presiden Prabowo ya. Kemudian juga Pak Prabowo menyatakan kepala negara menekankan pentingnya seluruh unsur yang bertanggung jawab untuk terus bekerja keras dalam menegakkan hukum yang berdasarkan kesepakatan dan konsensus nasional, maksudnya konstitusi. Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo mengingatkan kembali 2 konsensus besar dalam sejarah bangsa, yaitu Sumpah Pemuda 28 dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang ngomong Pak Prabowo, dan kita melakukan ini salah satunya menjalankan apa yang barusan diperintahkan Pak Prabowo. Jadi tolong Anda jangan cuma omong-omong. Ngomongnya untuk kita sama-sama menjaga, menegakkan konstitusi, tapi giliran prakteknya malah Pak Prabowo itu melindungi Jokowi misalnya, mempertahankan Gibran, malah Gibrannya sendiri sudah coba-coba untuk bagaimana ini Prabowo justru bertanggung jawab terhadap
penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Ya, ini sudah ada gelagat. Nah, itulah sebabnya kita mengingatkan ini baik-baik ke Pak Prabowo. Ya, kita bukan mau bicara soal pemakzulan Prabowo, tapi mengingatkan bahwa dua orang yang bermasalah tadi, menurut konstitusi yang barusan Anda gembor-gemborkan itu, wajib hukumnya untuk ditangkap dan diadili, untuk diproses pemakzulan. Inilah yang kita ingatkan ke Pak Prabowo untuk dicamkan, bukan cuma omon-omon. Sekali lagi, bukan cuma omon-omon, apalagi ini mengantar, ya, mengancam posisi Anda sebagai presiden yang katanya, ya, dia kalau mau dimakzulkan silakan saja, ya kan, asal menurut konstitusi. Betul, kita juga bukan itu. Itu yang kedua. Yang pertama justru beresin ini dua orang ini. Tapi kalau Anda tetap melindungi dua orang ini, memang Anda pantas untuk dimakzulkan. Tapi kita tidak. Pilihan itu pilihan kedua. Pilihan pertama adalah buktikan Anda pidato konstitusi 8 April itu konsisten dengan praktek di lapangan. Ada penjahat, koruptor, terduga koruptor, ada pelanggar konstitusi yang namanya Joko Widodo yang sudah wajib ditangkap tapi Anda biarkan. Ada yang namanya Gibran yang terpilih pelanggar konstitusi. Ada konspirasi jahat yang pantas dimakzulkan, Anda biarkan. Dan yang terakhir, yang namanya Gibran ini sedang memproses untuk menjatuhkan Anda, Pak Prabowo. Jadi Anda sekarang posisinya itu bola ada di tangan Anda, rakyat menunggu apa action Anda. Kalau tidak berbuat apa-apa, ya mungkin Anda memang pantas untuk dimakzulkan. Saya kira itu mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Kita bukan mau makar, apalagi kalau orang bicara pemakzulan presiden kok sudah dibawa-bawa ini mau makar. Tidaklah, kita juga tahu konstitusi, kita belajar ini. Saya juga sempat belajar bertahun-tahun soal konstitusi ini, terutama yang pasal terkait dengan pemakzulan itu di pasal 7, seputar 7, 7A, 7B, ya. Jadi kita tahu, kita paham itu. Ya, ada delik untuk terjadinya proses pemakzulan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan supaya jelas. Mudah-mudahan Pak Prabowo atau para pembantunya mendengar, ya, untuk nanti ada jalan keluar dan ada action langkah nyata yang memang pro bagi negara NKRI, bagi rakyat, bagi konstitusi yang barusan Anda dengung-dengungkan, Anda bicarakan itu tanggal 8 April 2026. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.